Timur Tengah kembali memanas. Kita bisa lihat rentetan ketegangan dan juga peperangan terjadi di sana. Dan setiap kali ada konflik di wilayah Timur Tengah, orang Kristen bertanya-tanya, apakah ini tanda dari akhir zaman? Apakah kita sudah berada di penghujung waktu dari akhir zaman? Di video kali ini kita bukan berusaha untuk menebak kapan kedatangan Yesus, karena memang tidak ada yang tahu. Melainkan kita akan melihat dari kacamata eskatologis sehingga kita bisa mempersiapkan diri kita dan kita semakin dikuatkan untuk kedatangan Yesus yang kedua. Seperti yang pernah diperingatkan oleh Yesus bahwa waktunya sudah dekat. Apalagi saat ini pasti waktunya juga sudah dekat. Jadi mari kita mulai. Pernahkah teman-teman bertanya, dari sebegitu luas tanah di dunia ini, kenapa ketika ada konflik di daerah ini menjadi pusat gejolak dunia? Seolah-olah semua mata dunia itu tertuju ke sana. Jawabannya bukan karena minyak ataupun perluasan kekuasaan, melainkan karena di sanalah Allah sudah menetapkan sejarah keselamatan manusia. Wilayah ini dipilih oleh Tuhan untuk menjadi panggung utama mengenai rencana keselamatan dan penebusan umat manusia. Di tempat inilah Tuhan memilih Abraham dan membuat perjanjian dengan dia. Setelah itu juga tempat ini menjadi kelahiran Yesus yang akhirnya disalibkan untuk menebus dosa kita dan dibangkitkan. Dan yang tidak kalah penting, Alkitab mencatat di sanalah Yesus akan datang kembali. Dan bahkan Nabi Zakaria menubuatkan dengan spesifik, pada harinya Tuhan akan melangkahkan kaki di sana. Yaitu di atas bukit dekat Yerusalem, disinilah menjadi titik nol bagi penggenapan seluruh janji Tuhan. Jauh sebelum PBB berdiri atau peta-peta dunia modern saat ini, Tuhan sudah memberikan gambaran yang jelas melalui Zakaria 12 ayat 3 yang berbunyi, "Maka pada waktu itu aku akan membuat Yerusalem menjadi batu untuk diangkat bagi segala bangsa. Siapa yang mengangkatnya pastilah mendapat luka parah. Segala bangsa di bumi akan berkumpul melawannya." Perhatikan betapa akuratnya nubuatan ini dengan apa yang kita saksikan pada hari ini. Yerusalem digambarkan sebagai batu yang berat yang coba untuk diangkat, dipindahkan, dan diselesaikan oleh banyak bangsa. Namun Alkitab mencatat batu itu menimbulkan luka parah bagi orang-orang atau bangsa yang berusaha untuk memindahkan mereka. Ketegangan yang kita lihat hari ini merupakan penggenapan dari nubuat yang baru saja kita baca. Ini seharusnya mengingatkan kita bahwa sejarah manusia itu tidak berjalan secara acak, melainkan sesuai dengan rencana yang Tuhan sudah tetapkan. Untuk memahami apa yang terjadi saat ini, kita perlu kembali kepada perkataan Yesus, terutama pada khotbah dia di Bukit Zaitun yang kita bisa temukan di dalam Matius pasal 24. Konteksnya sangat menarik. Saat itu Yesus sedang duduk-duduk di Bukit Zaitun dan sedang memandang ke arah Bait Allah yang ada di Yerusalem. Lalu murid-muridnya ini datang dan bertanya kepadanya, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang persis kita tanyakan saat ini ketika konflik ini kembali terjadi. Lalu apa jawaban Yesus? Sangat menarik, dia bukan memberikan tanggal. Hal pertama yang ia katakan adalah waspadalah, jangan sampai ada orang yang menyesatkan kamu. Ini merupakan fondasi kita di masa-masa saat ini. Kemudian di ayat 6 dan 7, Yesus memberikan gambaran kondisi spesifik mengenai akhir zaman ini. Ia berkata, kamu akan mendengar deru perang atau kabar perang, dan bangsa akan melawan bangsa, dan kerajaan akan melawan kerajaan. Ketika kita melihat konflik di Timur Tengah saat ini, kita sedang melihat penggenapan dari ayat ini. Namun Yesus tidak berhenti di sana. Di ayat 8, Yesus mengatakan ini merupakan permulaan penderitaan, atau dalam bahasa Inggrisnya ini adalah birth pain, yaitu adalah sakit bersalin. Ini adalah metafora yang luar biasa akurat. Ketika orang merasakan sakit bersalin, itu mulai dari pelan-pelan,
lalu mulai dengan sakit yang terus-menerus dan semakin rapat sehingga baru dia melahirkan. Begitulah juga dengan sejarah dunia ini bergerak. Konflik dan ketegangan dengan bangsa-bangsa ini akan semakin sering dan intens menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Namun disinilah kita harus berhati-hati karena dia berpesan, janganlah kamu gelisah, ini semua harus terjadi dan ini belumlah kesudahannya. Kalimat janganlah kamu gelisah ini merupakan pesan yang kuat bagi kita semua untuk tetap menguatkan diri, tidak tergoncang dengan berita apapun yang kita dengar, karena Tuhan membedakan antara konflik yang terjadi dari manusia dengan rencana dari Allah itu sendiri. Jadi kabar perang yang kita dengar saat ini merupakan sakit bersalin yang merupakan awal dari kedatangan langit dan bumi baru. Oleh karena itu tugas kita bukanlah menjadi gelisah, melainkan melihat bahwa Yesus sudah menubuatkan ini dan Dia yang memegang kendali dan segala firman-Nya ini akan digenapi dengan presisi. Setelah kita mengetahui bahwa rentetan kejadian yang terjadi saat ini merupakan awal dari sesuatu yang akan semakin buruk, lantas apa yang menjadi respon kita sebagai orang percaya? Menurut saya yang pertama adalah kita harus mengejar kekudusan dan juga ketekunan kita. Rasul Petrus menulis, jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Tanda-tanda akhir zaman yang dinyatakan di dalam Alkitab itu bukan bertujuan untuk memuaskan rasa ingin tahu kita mengenai masa depan, melainkan ini untuk mempersiapkan kita dan mengubah karakter kita menjadi serupa seperti Kristus. Jadi mengamati peristiwa yang terjadi di Timur Tengah saat ini tanpa pertobatan itu menurut saya merupakan suatu hal yang sia-sia. Jika kita mengetahui bahwa dunia ini akan berakhir, maka kita harus mengubah apa yang menjadi prioritas hidup kita. Kita dipanggil untuk menggeser fokus kita dari mengejar sesuatu yang fana menjadi memiliki hidup yang kudus, yang berkenan, dan bertekun di dalam iman kita kepada Tuhan di tengah dunia yang semakin gelap ini. Yang kedua menurut saya adalah hidup di dalam pengharapan. Melihat kondisi saat ini sangat mudah bagi kita untuk terseret di dalam arus ketakutan. Tetapi Yesus memberikan perintah yang sangat jelas. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Perhatikan kontrasnya ketika dunia menghadapi ketakutan yang luar biasa, kita sebagai gerejanya Tuhan dipanggil untuk memberikan respon yang berbeda. Gejolak yang terjadi di Timur Tengah saat ini bukanlah tanda bahwa Tuhan itu kehilangan kendali, melainkan menjadi pengingat bagi kita bahwa Yesus sedang dalam perjalanan menuju kembali ke tempat ini. Oleh karena itu, orang Kristen tidak boleh diwarnai oleh ketakutan dan kekhawatiran. Kita justru memiliki alasan yang paling kuat untuk berdiri teguh. Saat dunia khawatir dan cemas, justru kita sebagai orang percaya harus memiliki pengharapan yang teguh karena Raja kita, yaitu Yesus Kristus, Raja dari segala raja, akan datang kembali ke dunia. Sebagai kesimpulan, ketegangan yang terus bergejolak di Timur Tengah saat ini bukanlah merupakan siklus politik biasa, melainkan kita tahu bahwa ini adalah dunia yang sedang menuju kepada kesudahan. Wilayah ini akan terus menjadi epicentrum sejarah karena pada akhirnya nanti kaki Tuhan akan berpijak di sana. Biarlah setiap berita peperangan yang kita dengar saat ini tidak membuat kita panik dan takut, melainkan ini mendorong kita untuk hidup kudus dan berkenan di hadapan Tuhan dan hidup setia dalam penantian kita akan kedatangan Yesus yang kedua kali. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Sampai bertemu di video berikutnya dan Tuhan Yesus memberkati.